Kebudayaan sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan pengertian dari kebudayaan itu sendiri banyak dikemukakan oleh beberapa para ahli. Di antaranya, Herskovits menjelaskan bahwa kebudayaan sebagai suatu yang turun-temurun dari suatu generasi ke generasi lainnya. Sedangkan pendapat dari Andreas Epping menyatakan bahwa kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian dari nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial dan nilai religius yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Sementara dari Pasar Sosiolog Indonesia, Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mendefinisikan bahwa kebudayaan sendiri adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia. Secara garis besar, dari pendapat para tokoh ini dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang dilakukan secara sadar dalam kehidupan masyarakat. Cipta adalah kemampuan akal pikiran yang menghasilkan ilmu pengetahuan, sementara rasa adalah kemampuan indera yang mendorong manusia untuk mengembangkan rasa keindahan yang melahirkan karya-karya seni yang agung. Sementara karsa adalah kehendak manusia terhadap kesempurnaan hidup, kemanusiaan, dan kebahagiaan. Pengertian ini menunjukkan bahwa kebudayaan itu merupakan keseluruhan dari pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan yang ada di sekitarnya. Sementara unsur-unsur kebudayaan itu sendiri mencakup beberapa unsur di dalamnya. Yang pertama, unsur religi. Yang kedua, unsur sistem kemasyarakatan. Yang ketiga, unsur peralatan dan perlengkapan hidup. Selanjutnya, unsur sistem mata pencaharian hidup, unsur bahasa, unsur ilmu pengetahuan, dan unsur kesenian. Unsur religi itu mencakup seperti agama dan sistem kepercayaan manusia. Manusia hidup di dunia ini memiliki ketenangan ketika mereka melakukan ibadah-ibadah yang tentunya yang mereka percayai dan mereka yakini. Sementara dari unsur sistem kemasyarakatan, yaitu seperti hukum, kekerabatan, bisa juga berbentuk dengan upacara pernikahan. Segala sesuatu yang sering terjadi di kehidupan masyarakat kita. Sementara perlengkapan hidup, seperti kebutuhan-kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, papan. Apa sandang, pangan, papan? Kayak rumah, pakaian, kendaraan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sistem mata pencaharian hidup seperti petani, pegawai, buruh, dan lain sebagainya. Sementara unsur bahasa, baik lisan maupun tulisan, yang berfungsi sebagai alat komunikasi untuk berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat tidak bisa dilepaskan daripada unsur kebudayaan. Contohnya seperti apa? Komputer dan perbintangan contohnya. Yang selanjutnya, unsur kesenian seperti seni tari, musik, seni rupa, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk keragaman sosial budaya Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang besar tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Mereka juga mendiami wilayah
dengan kondisi geografis yang bervariasi pula, mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, tanah rendah, pedesaan, perkotaan, dan lain sebagainya. Hal ini membentuk keadaan sosial budaya di Indonesia itu memiliki perbedaan-perbedaan. Di antaranya, perbedaan-perbedaan itu dilihat dari keragaman suku bangsa, bahasa, dan keragaman budaya. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Menurut Profesor Dr. Kunchorodiningrat, suku bangsa merupakan kelompok sosial dan kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi tersebut. Adanya kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggota serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri. Sedangkan keragaman bahasa daerah digunakan dengan percakapan atau komunikasi untuk suku yang sama. Setiap suku memiliki bahasa yang berbeda dan logat serta dialeknya yang khas. Itu menjadi ciri khusus setiap bahasa daerah. Yang selanjutnya, keragaman budaya. Keragaman budaya ini dibagi atau dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, dari rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, lagu daerah dan alat musik tradisional, tarian daerah, dan pertunjukan rakyat. Yang pertama, rumah adat. Setiap daerah mempunyai rumah adat dengan arsitekturnya yang khas dan unik. Misalnya, bentuk rumah atapnya, dinding, dan lantainya. Bahan pembuatannya pun berbeda-beda sesuai kondisi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya, pakaian adat pun berbeda-beda setiap daerahnya. Pakaian adat tradisional juga merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang banyak dari Sabang sampai Merauke. Modelnya, warnanya, hiasannya yang berbeda-beda setiap daerahnya. Selanjutnya, lagu daerah dan alat musik tradisional. Lagu-lagu daerah ini dilihat dari keadaan wilayahnya. Di Indonesia juga tampak dalam kesenian daerah. Ada macam-macam dan bentuk-bentuk kesenian daerah ini. Yang selanjutnya, tarian daerah dan pertunjukan rakyat. Seni tari merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak. Tarian daerah menampilkan kekhasan daerahnya sendiri. Tarian ini biasanya memiliki makna dan simbol tertentu. Ada yang menunjukkan kepada Tuhan, penyambutan tamu, kegembiraan muda-mudi, atau tentang kepahlawanan. Banyak lagi lainnya. Selain itu, ada unsur religi. Berdasarkan sejarah, kelompok pendatang telah menjadi pendorong utama keanekaragaman agama yang ada di Indonesia. Beberapa pendatang tersebut diantaranya dari India, Tiongkok, Portugal, Arab, dan Belanda. Secara tidak langsung, itu mempengaruhi keragaman budaya atau agama yang ada di Indonesia khususnya. Oke, baiklah, pada materi kali ini membahas tentang keanekaragaman budaya Indonesia. Kita cukupkan sampai unsur-unsur kebudayaan yang ada di Indonesia. Untuk sebagai tugas evaluasi, coba kalian sebutkan 5 pakaian adat, 5 tarian daerah,
5 rumah adat dari 5 daerah yang ada di Indonesia. Kalian bisa cari sumber referensi di buku paket atau di web-web sarana pembelajaran yang mendukung. Tugasnya bisa dikerjakan di buku catatan kalian, terus kalian fotokan, kalian simpan di format PDF atau JPEG, kalian kirimkan ke email yang ada di layar kalian. Untuk kelas 8A sampai 8D ke Ustadz Nana Lesmana, sedangkan untuk kelas 8E sampai 8H ke Ustadz Muhammad Rais. Emailnya telah tercantum di layar kalian ya. Selamat mengerjakan. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup pembelajaran daring pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.